whisky, tequila, Amer, kawa-kawa. Oh, gue jadi nyebut merek. Banyak yang bilang kalau minuman alkohol itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, alkohol bisa jadi teman baik yang bikin lo lebih rileks dan mudah bergaul. Di sisi lain, alkohol bisa jadi musuh yang merusak kesehatan dan kehidupan sosial kita. Well, lagi-lagi selamat datang di segmen Jurnal Investigasi, di mana kita akan menginvestigasi berbagai fenomena sosial di masyarakat secara mendalam, supaya lo bisa mendapatkan pelajaran penting dari fenomena tersebut, terutama pelajaran kehidupan yang kemungkinan bakal kita bedah juga sesuai dengan kurikulum life skills dari 1%. Di video kali ini gue bakal ngobrol seru mungkin ya, dan ngobrol-ngobrol tipsy tentang alkohol, dari sejarah, industri, pros and cons, sampai ke fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah lo dengar tentang minuman alkohol. So, stay tune terus sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Alkohol sebenarnya udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan monyet juga suka sama alkohol, kera juga suka sama alkohol. Berarti kalau lu yang minum alkohol lu sama aja kayak kera, enggak juga. Enggak ya, tapi intinya alkohol itu udah ada dari lama dan sudah ada di berbagai budaya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita coba bahas ya. Jadi di zaman dulu, di zaman orang Mesir kuno, orang-orang tuh udah minum bir yang terbuat dari gandum dan air. Bahkan di beberapa peradaban, minum alkohol itu jadi simbol kemakmuran dan kebahagiaan. Seiring perkembangan zaman, di abad ke-19, orang Eropa dan Amerika Serikat itu sering banget minum alkohol dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sayangnya, kebiasaan ini akhirnya bikin banyak masalah sosial dan kesehatan. Ya jelas lah, alkohol kan jahat tapi enak. Ya, mulai dari masalah kekerasan, itu karena lu jadi nggak sadar, lu jadi hilang kontrol ke istri lu atau ke suami lu gitu ya, atau ke anak lu bahkan. Terus bikin gangguan emosional, penyakit hati gitu ya, sampai ke masalah kemiskinan. Itu karena ya adiksi alkohol. Bahkan di beberapa kasus, orang itu dan sayangnya memang ya orang-orang miskin gitu ya, sering banget ngabisin uangnya demi bukan hanya minum alkohol tapi juga berjudi. Sudah sepaket gitu ya, sepertinya kita melihat dan juga merokok juga. Sudah sangat ini ya, stereotyping gitu. Dan sejak saat itu, sejak abad ke-19 tersebut, banyak negara yang akhirnya mulai mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi minuman alkohol. Makanya kalau lu lihat filmnya Peaky Blinders, Tommy Shelby juga kan, ya sebenarnya dilarang sih alkohol gitu ya. Ada peraturannya gitu, nggak dijual secara bebas. Ya, bahkan Amerika Serikat di tahun 1920 juga melarang total minuman alkohol. Tapi larangan alkohol ini ternyata tidak bikin orang berhenti minum. Ya sama aja kayak narkoba, sama aja kayak benda-benda lain. Ketika ada demand ya biasanya akan ada supply gitu ya. Minuman alkohol ini sudah jadi budaya yang melekat di banyak negara. Contohnya di Italia gitu. Minum anggur itu adalah bagian dari budaya makan malam yang santai dan enak. Di Jepang minum sake ya jadi tradisi upacara dan perayaan. Kalau balik kerja juga di Jepang ya minum sake gitu ya. Bahkan di Indonesia minuman arak itu jadi budaya di beberapa daerah gitu ya. Amer juga ngetren banget gitu ya beberapa tahun kebelakang di anak muda. Namun seiring berjalannya waktu ya minuman alkohol sudah lebih dari sekedar budaya. Alkohol sudah beralih jadi industri dan dikomersialisasikan. Banyak produsen yang akhirnya pakai bahan-bahan kimia, pewarna buatan untuk meningkatin rasa dan tampilan minuman. Belum lagi yang oplosan. Akhirnya minuman alkohol modern sekarang berisi banyak bahan kimia berbahaya yang bisa merusak kesehatan kita. Bahkan kalau dari beberapa statistik, katanya sih di Indonesia berapa puluh persen tuh minuman kagak jelas gitu ya, bukan minuman ori. Jadi sudah tidak ori, yang ori pun banyak kimianya. Meskipun ini berbahaya, ternyata strategi ini tuh works. Supplier minuman beralkohol di United States itu berhasil ngedapetin total penjualan sebesar 31 billion US dollar atau setara 465 triliun Indonesian rupiah. Jadi banyak orang yang minum whisky, minum tequila, dan minuman-minuman lain. Dari sini kita bisa tahu, di satu sisi minuman alkohol memang masih banyak dampak negatif, tapi ternyata bisa ngasih devisa negara. Keren ya? Yang jadi pertanyaan sekarang adalah alkohol itu memang seburuk itu. Kita bakal bahas pros and cons minuman alkohol di section selanjutnya. Oke, sekarang kita bakal bahas prosnya dulu. BTW, sebelumnya ini gue kagak ngomong gue ngajak minum alkohol gitu ya. Gue cuma ngomongin soal hasil riset gue tentang dampak baik pros dari minum alkohol. Biar kedepannya, ya terserah lu gitu, lu mau mengambil keputusan apa. Yang tentunya gue dorong ya keputusan yang paling bijak lah yang harusnya diambil. Oke? Pertama, alkohol itu ternyata bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan berinteraksi
sosial. Jadi banyak orang yang gugup, banyak orang yang tegang. Ternyata kalau minum alkohol dalam batas tertentu itu bisa bikin kita lebih rileks dan percaya diri dalam situasi sosial. Bahkan beberapa orang itu bisa mengurangi rasa anxiety itu ketika ngobrol sama orang lain. Dan ini benar gitu ya, terbukti efek ini bisa mengurangi kecemasan kita ketika kita mau ngelakuin sesuatu, biasanya sih ngobrol. Yang kedua, alkohol juga bisa ningkatin status sosial gitu. Apalagi kalau lo paham dengan berbagai macam tipe-tipe alkohol, terutama di minuman yang cukup eksklusif. Ketika lo bisa mesen beberapa hal tertentu dan lo bisa tasting beberapa hal tertentu, ini bikin lo jadi eksklusif dan high class. Kemungkinan besar orang-orang bakal melihat lo sebagai orang ya, pria yang punya selera gitu ya, yang punya selera tinggi dan klasik. Bukan cuma pria sih, perempuan juga. Konsep ini sebenarnya mirip kayak kalau lo punya ya hobi di bidang tertentu kayak mobil mewah atau apapun, terus lo tunjukin mobil itu ke orang lain ya, lo mungkin bakal dianggap lebih OP. Yang ketiga, ini penelitian menarik. Ada satu penelitian dilakuin ke 40 orang laki-laki di Amerika. 40 orang ini dibagi jadi 2 kelompok gitu ya, untuk kerjain soal, untuk ngukur seberapa kreatif mereka. Yang satu minum vodka dulu, yang kedua nggak minum apa-apa. Hasilnya, lo bisa tebak ya, kelompok 1 lebih tinggi daripada kelompok 2 hasilnya. Dan orang mabuk ini bisa ngerjain soal dengan lebih cepat. Apakah sebelum ujian harus mabuk? Nggak ya, bercanda guys. Tapi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang mabuk itu lebih baik dalam hal creative problem solving. Itu ngomongin prosnya. Sekarang kita bahas poin consnya. Konsepnya udah banyak banget lah. Bahkan kalau menurut gua, kalau lu bisa mengurangi alkohol atau berhenti sepenuhnya, dengan berhenti dah. Pertama, alkohol ningkatin resiko kecelakaan. Ya udah jelas. Kita udah sering lihat banyak kecelakaan yang terjadi karena orang mabuk gitu ya. Bahkan mungkin kekerasan juga yang terjadi di jalan. Makanya ini jadi rentan ngalamin kecelakaan. Kedua, memperburuk kesehatan fisik. Ini udah jelas lah, nggak perlu gue jelasin. Hati kanker bahkan bisa memperpendek umur lo sampai sekian persen. Yang ketiga, udah jelas merusak hubungan sosial. Ya memang sih bikin rileks, tapi ketika berlebihan, lu bisa jadi agresif, lu bisa kehilangan kontrol diri, bahkan KDRT. Keempat, menyebabkan kecanduan. Kalau misalnya di istilah medis ada yang namanya alcohol use disorder. Ini artinya orang tuh bisa aja mengalami gangguan kecanduan dalam alkohol. Ini ada gangguannya gitu. Dan orang yang udah kecanduan, udah ada gangguan, bakalan sulit untuk mengurangi konsumsinya. Jadi ya ngabisin banyak duit, terus juga ada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ya udah, akhirnya jadi fuck up hidupnya. Dan selain 4 poin tadi, alkohol juga menciptakan sebuah hal yang sangat membagongkan menurutku, yaitu adalah paradoks. Nah, ini gue bakal cerita lebih lanjut ya. Paradoks minuman alkohol ini bisa jadi terjadi di orang yang aktif dan rutin minum. Jadi gini, ketika lu pertama kali minum minuman alkohol, rasanya pasti nggak enak, ya kan? Karena kayak alkohol cuy, lu kayak minum obat luka gitu. Tapi lama-kelamaan lu bakal ngerasain enaknya minuman itu, dan lu juga bakal ngerasain dampak positifnya. Yang tadi ya, relax, happy, nggak anxious. Mungkin awalnya lu minum ketika lagi nongkrong doang, tapi seiring berjalannya waktu, konsumsi alkohol bisa berubah jadi konsumsi rutin. Setiap hari minum, malam minum, lagi gawe minum, susah konsentrasi minum, susah mikir minum, susah tidur minum, dan seterusnya. Sampai kalau ngapa-ngapain lu harus minum. Ketika kondisinya udah kecanduan kayak gini, mungkin lu berpikir kalau alkohol itu bisa ngebantu. Seakan-akan kayak ya, lu nggak ngerasain dampak negatifnya. Tapi percayalah, lu nanti mengalami yang namanya paradoks gitu. Jadi jahat tapi enak gitu ya kesannya. In the long term, ada seorang neuroscientist ya, Andrew Huberman, yang meneliti dampak minuman alkohol ke otak kita. Kalau udah lama, ini bakal ngubah standar normal. Pertama, lu jadi stres kalau misalnya lu nggak minum. Kedua, lu bisa jadi sedih, penurunan mood, penurunan kesejahteraan, well-being gitu ya kalau nggak minum. Mental health tuh jadi kurang gitu ya. Yang ketiga, lu jadi pengen lebih banyak minum, karena itu satu-satunya cara biar lu bisa merasa berfungsi. Jadi ketika lu mikir bahwa alkohol ini bisa membantu lu dan sebagainya, justru itu nggak sebenarnya benar. Justru itu adalah ketika standar normal di otak lu itu berubah dan menurun. Dan ini bisa ngaruh ke kesehatan lu sih. Well, tapi lagi-lagi gua nggak mau melabeli sepenuhnya buruk. Cuman gua tahu ya ini buruk sih. Ya tergantung kepercayaan lu lah pada akhirnya. Karena beberapa riset juga ya bilang kalau dalam konteks tertentu, apalagi ya buat kepentingan medis juga kan, ya bisa aja jadi baik gitu ya, tergantung konteks. Tapi lagi-lagi gue sih sangat mendorong lo untuk mempertimbangkan berhenti, apalagi kalau udah ngerugiin diri lo dan orang lain. Terakhir gue mau cerita dikit tentang salah satu penulis favorit gue. Gue udah baca tulisan-tulis ini dari sebelum dia nulis buku yang warna oranye ini.
The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Penulisnya namanya adalah Mark Manson. Gitu. Dan kalau lu tahu Mark Manson dan lu nonton videonya, sekarang juga dia sering di YouTube, dan lu udah baca tulisannya, gue udah baca dari 3 tahun sebelum bukunya publish, berarti dari tahun 2014, lu pasti tahu bahwa dia tuh tukang mabok sih. Jadi dia adalah seorang heavy drinker gitu ya, yang minum alkohol hampir setiap hari. Tapi di salah satu video, si Mark Manson ini ngejelasin kalau dia udah berhenti minum alkohol, berhenti sepenuhnya, dan dia merasakan dampak yang positif, yang unexpected kalau menurut dia. Pertama, yang awalnya sering insecure, sekarang jadi berkurang insecure. Semenjak berhenti minum, emosinya jadi lebih stabil, dia jadi punya lebih banyak energi. Kedua, kalau lu nggak minum alkohol, kalau lu sober, lu bisa melihat dunia dengan jelas. Lu bisa punya pandangan yang lebih clear tentang value hidup dan hal yang menjadi prioritas. Dan inilah yang bikin hidup jadi lebih meaningful. Dan yang ketiga, minum alkohol memang bisa bikin kita punya banyak teman. Tapi temennya toksik nggak? Temennya oke nggak? Di konteks Mark Manson jadi punya sedikit temen. Lebih sedikit sih, tapi lebih berkualitas. Bukan teman-teman yang kagak jelas, bukan teman-teman yang kerjaannya party-party doang gitu. Ada yang salah sih dengan party, tapi ya kalau gitu-gitu doang lah, bete juga nggak sih? Terus hobinya juga udah berubah dari minum-minum jadi lebih suka diam di rumah, tapi jadi lebih bisa reflect sama kehidupannya. Dan yang kelima, katanya sih mengurangi alkohol bikin dia jadi punya better sex. Artinya hubungan seksnya lebih oke. Ya lu bisa lihat lah riset-riset tentang hubungan dari alkohol dan hubungan seks. Kayaknya sih bisa jadi bakal lebih nikmat ya. Oke, gimana menurut lo? Apakah lo punya pendapat lain? Apakah lo seorang peminum? Apakah lo seorang pemabuk? Silahkan sampaikan pendapat lo di kolom komentar. At the end of the day, hidup adalah tentang pilihan. Well, gue gak bisa memengaruhi pilihan lo sebegitunya. Gue gak bisa memaksa lo untuk melakukan apapun di luar kehendak lo, termasuk meminum minuman alkohol, karena itu legal untuk usia di atas 18 atau 21 ya kalau di Indonesia. Gue gak tahu, tapi sadar sama resiko, how to manage the risk. Apalagi kalau alkohol itu sebenarnya bahaya buat kesehatan fisik dan mental. Dan ini ada di level 2 ya, kurikulum 1%, dan di level 3 juga ya, ngaruh ke relationship juga, ngaruh ke passion lu juga, ngaruh ke hobi lu, ngaruh ke tujuan hidup lu. Jadi ya please lah ya, kan sekarang ketika gua ngepost ini mungkin ini adalah setelah lebaran atau sebelum lebaran. Banyak banget temen gue yang peminum gitu ya, nggak banyak banget sih sebenarnya, banyak lah mungkin yang peminum yang bilang kalau Ramadan ya nggak minum, tapi setelah lebaran minum lagi. Ya mungkin kalau satu hal yang gue bisa kasih saran gitu ya Ramadan memang bar-bar pada tutup ya, bar, tempat minum pada tutup, tapi please lah kalau udah lebaran mungkin bisa dikurang-kurangin gitu ya. Dan kalau misalnya lo ngerasa udah kecanduan, apalagi kecanduannya judi, terus masturbasi, terus alkohol, terus rokok, saran gua hal pertama yang bisa lo lakuin adalah nyari bantuan. Better bantuan profesional, kayak misalnya mentoring atau counseling 1%. Lu bisa konsultasi sama mentornya 1% atau sama psikolog 1% di counseling. Karena kecanduan ini bisa jadi kalau memang udah bikin lo fuck up, lo mungkin lebih rentan nih terkena gangguan psikologis, atau mungkin sudah kena gangguan psikologis, sudah kena mentalnya. Waduh, karena ya jujur minum alkohol meningkatkan resiko lo sih di berbagai macam gangguan. So saran gue, kalau memang lu udah kecanduan sama suatu hal, kita juga ada psikolog memang yang khusus untuk kecanduan, entah itu kecanduan masturbasi ya, dalam hal seksual dan lain sebagainya, termasuk juga alkohol. Silakan konsultasi ke psikolog gitu, karena nanti lu bakal dikasih treatment buat keluar dari kecanduan itu. Kalau misalnya lu tertarik dan ngerasa butuh, lu bisa coba konsultasi ya. Lu bisa daftar di website kita 100%.net. Dan lagi-lagi seperti biasa ya, sebagai ucapan terima kasih karena lo udah nonton video ini, gua mau ngasih lo worksheet yang bisa ngebantu lo buat improve habit lo setiap harinya. Lo bisa download di link di description box itu ya. Sekalian coba juga rekomendasi tes psikologi online gratis yang bisa lo coba, silakan. Dan saran gua, perhatikan resikonya ya, lakukan yang lo mau lah. Dan kalau udah bermasalah, jangan lupa ada pelayanan konsultasi 1% yang bisa ngebantu. Gak ada kata terlambat ya untuk berhenti. Dan akhir kata, yaudah, gua Evan di 1%. Thank you udah nonton sampai habis. Well, thanks.